Selena menggambar pola kemeja wanita di atas kertas. Wajahnya nampak ceria, sejak tadi bibirnya tidak lepas dari senyuman. Bersenandung kecil sembari memikirkan sesuatu. Bukan memikirkan tentang desain baju ataupun pola yang sedang digambarnya. Selena sibuk membayangkan pernikahan yang akan diselenggarakan 1 bulan lagi. Tidak ada lamaran romantis di antara candlelight dinner, apalagi lamaran di kapal pesiar mewah. Barangkali Aldrich tidak seromantis itu. Hanya saja, seminggu yang lalu Aldrich dan kedua orang tuanya bertandang ke apartemen Selena dan mengungkapkan keseriusannya. Hufet, sudah tentu saat itu Selena terkejut karena mereka datang tanpa pemberitahuan dulu. Bayangkan, Aldrich datang tepat jam 7 pagi di saat Selena baru saja bangun tidur. Oke, anggaplah Selena memang pemalas. Tetapi ia bangun kesiangan karena malamnya sibuk memikirkan Aldrich dan tidak bisa tidur sampai dini hari. Dan Aldrich pun tidak ingin menunggu terlalu lama. Alhasil, Aldrich melamar Selena di hadapan kedua orang tuanya dalam keadaan gadis itu memakai piyama bermotif bunga teratai. Konyol bukan? Keesokan harinya, Aldrich dan Selena sibuk mengurus segala persiapan. Mulai dari sewa gedung, memesan undangan, dan sebagainya. Mereka memutuskan untuk mengadakan resepsi sederhana. Sedangkan untuk gaun pengantin, Selena yang akan mendesainnya sendiri. Kebetulan dia memiliki beberapa desain lama yang masih ia simpan. Pintu ruangan diketuk, David masuk bersamaan saat Selena menoleh kepadanya. Selena tersenyum, akan tetapi David justru menampakkan wajah masam. Selena, apa ini? Tanya David seraya menunjukkan kertas berwarna gold. Selena menghentikan pekerjaannya, diletakkannya pensil di tengah meja. Menghela napas pelan, ia pikir David tidak buta aksara sehingga tidak bisa membaca tulisan yang tertera di atas kertas itu. Itu, undangan pernikahan, Pak. David berdecak, menarik kursi dan duduk di hadapan Selena. Iya. Aku tahu ini undangan pernikahan. Tapi, ia melempar undangan berlogo A dan S itu ke atas meja. Kenapa bisa, Selena? Apa maksud Anda? Jangan pikir aku tidak tahu jika kau belum lama mengenal Aldrich. Lalu bagaimana ceritanya sehingga secepat ini kau memutuskan untuk menikah dengannya? Bukan hanya keputusan saya, tetapi keputusan kami. David memijit keningnya. Kau tidak mengenal siapa Aldrich, dan kami akan saling mengenal di saat kami sudah menikah. Selama ini bahkan Aldrich tidak pernah terlihat membawa seorang wanita di hadapan umum. Sekarang tiba-tiba dia mempersuntingmu. Kenapa harus kau? Kalau Aldrich mau, dia bisa mendapatkan wanita yang, maaf, lebih cantik dan lebih kaya darimu. Ini mencurigakan, Selena. Tuan Aldrich tidak ingin kisah cintanya dijadikan konsumsi publik, karena itu dia tidak pernah memperlihatkan kebersamaannya dengan wanita di hadapan umum. Aku rasa itu wajar, setiap orang memiliki privasi masing-masing. Kau tidak takut Aldrich hanya mempermainkanmu? Tentu saja tidak. Bukankah seorang pria yang berani menikahi wanita, tandanya dia serius. Lain halnya dengan pria yang hanya mengajak wanita check-in di hotel tanpa berniat menikahinya. David kehabisan kata-kata. Ditatapnya wajah Selena yang semakin berbinar saat menyentuh undangan bergambar bunga mawar dengan foto pre-wedding di bagian tengahnya. David pun beranjak dari tempat duduk. Aku mencemaskanmu, Selena. Selena mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Tapi saya baik-baik saja. David meraih handle pintu dan membukanya, tetapi dia terkejut saat seorang gadis terhuyung dan hampir saja menubruknya. Dea, sejak kapan kau suka menguping pembicaraan orang lain? Dengus David kesal. Maaf, Pak. Saya tidak berniat menguping. Saya hanya ingin mengembalikan pulpen milik Selena.
Dea menunjukkan pulpen hitam sembari tersenyum kikuk. Sekali lagi ketahuan menguping, kau kupecat. Tidak akan pernah lagi, Pak. Dea mendesah lega saat bosnya berlalu pergi. Ah, setidaknya David tidak benar-benar memecatnya. Gadis itu mengalihkan pandangan pada Selena. Jangan dengarkan dia, kau harus tetap melanjutkan pernikahanmu. Seru Dea bersemangat. Dia bilang Aldrich hanya berniat mempermainkanku. Selena mulai ragu. Dea bergegas memegang kedua tangan Selena, menenangkan. Sudah kubilang, Pak David menyukaimu. Karenanya dia kecewa dengan pernikahan ini. Dia hanya iri, percayalah padaku. Tapi, pernikahan ini bukti keseriusan Tuan Aldrich. Ayolah, Selena, tinggal selangkah lagi, kau akan menjadi Nyonya Anderson. Kau akan dihormati dan dikagumi semua orang. Harta berlimpah, suami tampan, hanya tinggal menjentikkan jari dan semua keinginanmu akan terkabul. Ditambah lagi, kau pun akan semakin terkenal. Istri Aldrich Dasa Anderson adalah seorang fashion designer. Aku berani menjamin, orang berbondong-bondong menginginkan desain bajumu. Selena menghela napas kasar. Ia yang akan menikah, tetapi Dea yang bersemangat. Namun, kalimat Dea ada benarnya juga. Hanya saja, apakah materi mampu membuat seseorang bahagia? Ayolah, Selena. Kesempatan emas tidak akan datang dua kali. Lagi pula undangan sudah disebar, kau tidak bisa mundur lagi. Jika sampai kau membatalkannya, Dea mendekatkan bibir ke telinga Selena, maka saat itu juga kau akan diikuti oleh pembunuh bayaran yang disewa Tuan Aldrich. Terdengar menyeramkan, apa-apaan itu? Selena menelan ludah. Jangan menakutiku. Aku tidak menakutimu, tapi itu kemungkinan yang bisa terjadi jika kau membatalkan pernikahan dan mempermalukan Tuan Aldrich di hadapan umum. Aku tidak akan membatalkannya. Sekarang kembalilah ke tempatmu sebelum Pak David memecatmu. Dea memperlihatkan cengiran khasnya. Oke, Beb. Setelah resmi menjadi Nyonya Anderson, jangan lupa bayar pajak padaku. Jam tangan seperti milikmu juga boleh. Dea tertawa dan bergegas meninggalkan Selena, sebelum David kembali dan benar-benar memecatnya. Apalagi jika pria itu tahu, Dea baru saja membicarakan keburukannya. Selena mematung di tempatnya. Diambilnya undangan yang terlihat elegan itu. Perlahan, ia mengusap foto di bagian tengah undangan. Foto prewedding, Selena berdiri di samping Aldrich seraya menggamit lengan pria bertubuh tinggi tegap itu. Hufet, gadis itu teringat bagaimana perasaannya saat ia berdampingan dengan Aldrich. Seperti biasa, jantungnya berdetak begitu cepat, serta keringat dingin menetes di dahinya. Selena melirik jam tangan Tiffany dan komiliknya, pukul 11.50. 10 menit lagi Aldrich akan datang ke ruangannya untuk mengukur baju. Selena membutuhkan ukuran tubuh Aldrich untuk membuat jas yang akan dipakai pada saat pernikahan. Selena bergegas membereskan kertas pola yang berantakan di meja. Jika tidak, maka Aldrich pasti akan sibuk berkomentar tentang mejanya. Seperti kata Anna, kakaknya seorang pria perfeksionis. Jangankan ruangan berantakan, menemukan debu tipis di kamar saja Aldrich akan mengomel. Sempurna, gumam Selena, bersamaan dengan pintu terbuka, setelah sebelumnya diketuk. Benar saja, Aldrich muncul dengan setelan kerjanya. Tanpa basi-basi ataupun tersenyum, Aldrich membuka jas hitam dan menyerahkannya pada Selena. Gantung ini, awas jangan sampai kusut. Tanpa berucap, Selena mengambil jas dan menggantungnya menggunakan hanger. Kemudian, ia mengambil meteran pita dari laci meja. Aku akan mengukurnya sekarang. Selena berdiri di depan Aldrich, menatap wajah berahang tegas pria itu. Hanya sebentar, karena di detik selanjutnya ia kembali menunduk. Ah,
Mata Hazel itu seperti mata elang yang sedang mengincar mangsa, tajam dan mematikan. Selena menelan salivanya. Bisa cepat sedikit. Setelah ini aku harus segera kembali ke kantor. Oke. Selena menyiapkan kertas dan bolpoin. Bagian yang diukur pertama kali adalah bagian leher. Menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, Selena mencoba rileks. Ternyata tidak semudah itu bersikap santai saat mengukur tubuh pria yang dikaguminya. Maaf sebelumnya, ucap Selena sembari mengalungkan pita meteran di leher Aldrich. Tangannya gemetar, pikirannya mulai tidak fokus. Bagaimana jika lengannya yang mengalung di leher Aldrich? Oh, tidak. Selena bergegas menyingkirkan bayangan romantis itu. Usai menulis angka sesuai ukuran tadi, Selena melanjutkan ke bagian berikutnya. Maaf, bisa lengannya dibuka sedikit. Aldrich mengikuti instruksi Selena. Gadis itu melingkarkan pita meteran ke sekeliling dada dan punggung. Otaknya mulai berpikir aneh-aneh lagi. Sepertinya bersandar di dada bidang itu sangat nyaman. Tidak bisakah kau bersikap rileks? Sebentar lagi kita menjadi suami istri, dan kau masih saja sering gemetaran saat berada di dekatku. Lalu bagaimana jika nanti kita tidur seranjang? Selena hampir saja melonjak mendengar kata terakhir Aldrich. Ranjang. Ya ampun, Selena tidak ingin membayangkannya. Ia pun segera menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Mengukur bagian tangan, pinggang, pinggul, dan kaki. Sudah kubilang kita menyewa desainer langgananku saja, tetapi kau bersikukuh ingin mendesain gaun pengantin sendiri. Tentu saja. Bagi seorang desainer ada kebanggaan tersendiri saat menikah dengan hasil karyanya sendiri. Pernikahan adalah hal bersejarah yang terjadi sekali seumur hidup. Selena kembali menyimpan pita meteran di laci meja, menghela napas lega. Aldrich mengambil jas dan kembali mengenakannya. Tanpa menoleh pada Selena, ia berucap, seolah kau yakin ini pernikahan pertama dan terakhirmu. Selena tertegun, menyaksikan tubuh Aldrich lenyap di balik pintu. Apa tadi kata pria itu? Seolah Selena yakin ini pernikahan pertama dan terakhirnya. Tentu saja, Selena tidak berpikir untuk menikah 2 kali dalam hidupnya. Lalu apa maksud Aldrich mengucap kalimat itu? Selena terduduk di kursinya, keringat dingin menetes di dahinya. Lupakan saja. Bukankah Aldrich memang seorang pria yang ketus dalam berbicara? Tapi, Selena tidak bisa mengabaikan kalimat Aldrich. Seketika cinta telah mengubahnya menjadi seorang gadis dungu. Apakah jatuh cinta pada Aldrich adalah sebuah kesalahan?